Pemirsa, beberapa hari terakhir ini ramai beredar rumor di media sosial bahwa harga Pertamax disebut-sebut naik jadi Rp17.850 per 1 April besok imbas lonjakan harga minyak dunia. Akan tetapi pemirsa, di garis bawahi ini ya, Pertamina membantah dan menyebut harga terbaru Pertamax belum resmi diumumkan. Harga minyak dunia yang melonjak hingga $115 per barel berdampak pada anggaran subsidi BBM di Indonesia. Meski anggaran subsidi membengkak bahkan bisa mencapai 280 triliun di APBN 2026, namun hingga saat ini pemerintah belum berencana menaikkan harga BBM subsidi baik Pertalite maupun LPG. Kita belum menaikkan harga. Doakan kami dari pemerintah khususnya untuk subsidi sampai dengan semalam arahan Bapak Presiden untuk mencari akal bagaimana agar kita jangan memberatkan rakyat. Jadi untuk subsidi. Jadi saya dengan Menteri Keuangan sekarang terus menerus untuk mencari solusi yang terbaik sekalipun krisis, tapi tetap rakyat kita perhatikan tentang keadaannya. Berbeda dengan harga Pertalite subsidi, harga BBM Pertamax ramai disebut akan naik dalam waktu dekat. Di media sosial, Pertamax disebut naik hingga Rp17.850 per 1 April besok. Naik sekitar Rp5.550 dari saat ini Rp12.300. Kenaikan tajam juga terjadi pada harga Pertamina Green 95, Pertamina Turbo, Pertamina Dex, dan Dex Lite. Namun rumor itu dibantah Pertamina. VP Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron menegaskan hingga kini belum ada pengumuman resmi mengenai harga BBM non-subsidi per 1 April 2026. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, meskipun sudah dibantah Pertamina, tapi juga terjadi antrian kendaraan di SPBU menyusul rencana kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi besok. Tidak hanya pengguna kendaraan pribadi, sikap keberatan juga diungkapkan para pengemudi ojek online. Ya, bismillah, semoga saja tidak ada kenaikan yang terlalu tinggi ya untuk di SPBU kita. Seperti Anda lihat ini antrian kendaraan roda 2 dan roda 4 di SPBU Jalan Cikini Raya Menteng, Jakarta. Antrian mengular hingga ke bahu jalan sepanjang 500 meter lebih. Diduga antrian karena warga ini panik atas dugaan rencana kenaikan BBM imbas kian memanasnya situasi di Selat Hormuz karena konflik Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Sejumlah pengguna kendaraan pribadi merasa keberatan jika BBM benar-benar naik. Dan seperti inilah kondisi panik buying yang terjadi. Program kebijakan ini disebut dengan 8 butir transformasi budaya kerja nasional dan nanti ditambah dengan kebijakan energi. Yang pertama, di tengah dinamika global yang menguji rantai pasok dunia, Indonesia menunjukkan dirinya sebagai bangsa yang adaptif, resiliensi, dan tangguh. Situasi ini bukanlah hambatan, melainkan momentum bagi kita untuk melakukan akselerasi perubahan perilaku yang modern dan efisien. Perlu ditekankan kepada masyarakat bahwa kondisi perekonomian nasional tetap stabil dengan fundamental yang kokoh. Stok BBM nasional dalam kondisi aman dan stabilitas fiskal tetap terjaga. Untuk itu kebijakan berikut ini diambil agar masyarakat tetap tenang dan tetap produktif. Yang kedua, sebagai langkah adaptif dan preventif, guna menghadapi dinamika global, pemerintah menetapkan kebijakan transformasi budaya kerja yang mendorong perubahan perilaku kerja yang lebih efisien, produktif, dan berbasis digital. Kebijakan ini mencakup beberapa langkah utama sebagai berikut. Yang A, penerapan work from home bagi ASN, aparat sipil negara, di instansi pusat dan daerah yang dilakukan sebanyak 1 hari kerja dalam seminggu, yaitu setiap hari Jumat yang diatur melalui surat edaran dari Menpan RB dan SE Mendagri, termasuk di dalam skema work from home
yang diatur sebagai berikut: mendorong transformasi tata kelola pemerintahan berbasis digital. Kemudian yang kedua, efisiensi mobilitas, termasuk pembatasan penggunaan kendaraan dinas 50%, kecuali untuk operasional dan kendaraan listrik, dan mendorong penggunaan transportasi publik. Jadi mengurangi kendaraan dinas dan menggunakan semaksimal mungkin transportasi publik. Kemudian efisiensi perjalanan dinas di dalam negeri hingga 50% dan luar negeri hingga 70%. Nah, khusus untuk daerah, ini ada himbauan untuk penambahan jumlah hari, durasi waktu, dan cakupan daripada ruas jalan dalam Car Free Day sesuai dengan karakter masing-masing daerah, dan ini akan diatur oleh SE dari Menteri Dalam Negeri. Nah, yang B, penerapan work from home bagi sektor swasta, ini yang diatur lebih lanjut melalui surat edaran Menteri Ketenagakerjaan, dengan tetap memperhatikan karakteristik dan kebutuhan masing-masing sektor usaha. Pengaturan melalui surat edaran Menteri Tenaga Kerja juga mencakup gerakan efisiensi penggunaan energi di tempat kerja. Yang C, terdapat sektor-sektor yang dikecualikan, sekali lagi sektor yang dikecualikan dari WFH dan tetap bekerja dari kantor atau lapangan, yaitu sektor layanan publik seperti kesehatan, keamanan, kebersihan, serta sektor strategis seperti industri atau produksi, energi, air, bahan pokok, makanan minuman, perdagangan, transportasi, logistik, dan keuangan. Kemudian D, sektor pendidikan tetap melakukan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka, yaitu luring secara normal di seluruh jenjang pendidikan dasar hingga menengah, 5 hari dalam seminggu, dan tidak ada pembatasan untuk kegiatan ajang olahraga terkait dengan prestasi maupun ekstrakurikuler lainnya. Sementara untuk pendidikan tinggi semester 4 ke atas menyesuaikan dengan surat edaran dari Mendikti Saintek. Yang ketiga, himbauan umum bagi masyarakat. Yang A, terkait efisiensi energi, masyarakat agar menjalankan kebiasaan hemat energi dalam aktivitas sehari-hari, baik di rumah maupun di tempat kerja. Yang B, mobilitas cerdas, yaitu memprioritaskan penggunaan transportasi publik. Yang C, masyarakat diminta tetap produktif menjalankan roda ekonomi sebagaimana biasa. Yang keempat, kebijakan ini akan mulai berlaku 1 April dan akan dilakukan evaluasi setelah 2 bulan pelaksanaan, dan pengaturan teknis ini akan dituangkan dalam surat edaran Menteri PAN-RB, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Ketenagakerjaan. Kelima, potensi penghematan dari kebijakan work from home ini yang langsung ke APBN adalah 6,2 triliun berupa penghematan kompensasi BBM, sementara total pembelanjaan BBM masyarakat berpotensi untuk dihemat juga sebesar 59 triliun. Keenam, pemerintah juga melakukan langkah strategis dalam pengelolaan keuangan negara melalui prioritisasi dan refocusing belanja kementerian dan lembaga. Pengalihan anggaran dilakukan dari belanja yang kurang prioritas seperti perjalanan dinas, rapat, belanja non-operasional, dan kegiatan seremonial. Ini menuju belanja yang lebih produktif dan berdampak langsung kepada masyarakat, termasuk rehabilitasi dan rekonstruksi bencana Sumatera. Pemerintah juga terus